Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seperti menahan amarah yang sebentar lagi akan turun bersama hujan. Di halaman parkir belakang kantor polisi sektor kecil di daerah Cawang, seorang gadis berusia sekitar 25 tahun berdiri sambil menggenggam map berisi surat-surat kendaraannya yang baru saja disita. Namanya Nadia, seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi, berwajah manis namun tatapannya tegas dan berani. Motor matic hitam miliknya, satu-satunya alat transportasi untuk berangkat kerja, baru saja ditilang seminggu lalu karena alasan yang sebenarnya sepele, pelanggaran marka jalan. Tapi Nadia tahu betul, saat itu ia berhenti di tepi jalan untuk menelpon klien, dan dua oknum polisi langsung datang menudingnya melanggar. Bukannya diberi peringatan, mereka malah menyita motornya dengan alasan harus ditebus di kantor. Hari ini, Nadia datang untuk mengambilnya. Ia membawa semua dokumen lengkap, surat tilang, STNK, dan KTP, sesuai prosedur. Tapi begitu masuk ruang penyimpanan kendaraan, dua polisi yang berjaga di sana mulai menunjukkan wajah berbeda. Salah satunya, berpakaian preman dengan badan besar dan perut buncit, menatap Nadia dari ujung kaki hingga kepala. "Ngambil motor ya, Neng?" tanyanya sambil mengunyah rokok. "Iya, Pak." "Ini surat tilang dan bukti pembayaran denda online-nya," jawab Nadia sopan, menyerahkan berkas. Polisi itu menatap sekilas lalu tertawa kecil. "Wah, sekarang banyak ya yang sok-sokan bayar online. Tapi, di sini ada biaya tambahan, Neng. Motor kamu disimpan seminggu. Ada uang perawatan, administrasi, sama penitipan. Totalnya ya, 1,5 juta aja biar cepat keluar." Nadia mengerutkan kening. "Loh, kok ada biaya tambahan, Pak?" "Di slip tilang nggak ada tulisannya. Harusnya cuma bayar denda pelanggaran aja." Satu polisi lain yang duduk di belakang meja menimpali dengan nada tinggi. "Dengar ya, Mbak. Di sini kami yang ngurus. Kalau mau cepat keluar, ikutin aja aturan mainnya. Kalau enggak, bisa lama motornya, bisa-bisa hilang juga nanti. Paham?" Nada suaranya menekan, matanya menatap tajam. Suasana ruang kecil itu mendadak menegang. Ada aroma intimidasi yang pekat, dan Nadia tahu dia sedang dipalak secara terang-terangan. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan emosi. "Pak, saya cuma mau ambil motor saya sesuai aturan. Saya udah bayar denda resmi. Saya kerja keras buat motor itu, jangan seenaknya nambahin biaya aneh-aneh." Polisi berbadan besar itu berdiri, mendekat, lalu menepuk meja dengan keras. "Kamu jangan banyak bacot ya. Cewek-cewek kayak kamu nih yang suka bikin ribet. Kalau nggak mau bayar, keluar aja. Motor kamu kami tahan, beres." Nadia bisa merasakan darahnya berdesir. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mulai mendidih. Ia menatap lurus mata polisi itu. "Jadi ini maksudnya pemerasan, ya, Pak? Mau saya rekam dan viralkan sekarang juga?" katanya pelan tapi tegas. Polisi itu mendengus, lalu mendorong pundak Nadia kasar. Jangan ngelunjak ya. Di sini bukan tempat main TikTok, ngerti?" Dorongan itu cukup keras hingga Nadia hampir terjatuh ke kursi. Beberapa warga yang sedang menunggu di ruangan luar mulai memperhatikan, tapi tak berani ikut campur. Namun yang tidak diketahui kedua polisi itu, Nadia bukan sembarang gadis. Ia adalah mantan atlet bela diri campuran, MMA, tingkat nasional yang sekarang bekerja kantoran karena cedera ringan. Meski sudah lama tidak bertanding,
Refleks dan teknik bertahannya masih sangat tajam ketika salah satu polisi kembali mendekat, mencoba meraih lengannya sambil berkata, "Udah sini deh, kita omongin di belakang aja biar cepat kelar." Nadia spontan menepis tangannya, matanya menyala dingin. "Jangan sentuh saya, Pak." Polisi itu malah tertawa dan meraih lagi dengan lebih kuat. Dan saat itulah semuanya berubah. Dalam sekejap, Nadia memutar tubuh, menepis lengan kasar itu, dan menekan siku pria itu ke belakang hingga terdengar suara krek keras. Polisi itu menjerit kesakitan, ruangan yang tadinya penuh suara gaduh mendadak sunyi. Satu polisi lain terkejut dan langsung berdiri. Namun wajah Nadia sudah berubah total. Tenang tapi berbahaya. "Pak, saya sudah cukup sabar. Sekarang saya minta motor saya keluar sesuai hukum, atau saya buat laporan langsung ke Propam malam ini." Polisi kedua mendekat dengan emosi, menggebrak meja sambil berteriak, "Kamu berani sama aparat? Kurang ajar kamu ya." Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Nadia sudah bergeser setengah langkah ke kiri, menyiapkan posisi bertahan. Otot lengannya menegang, mata fokus, dan dari situ, pertarungan kecil yang tak terduga pun akan segera pecah di ruang sempit itu. Suasana ruang tilang itu berubah tegang seketika. Napas dua oknum polisi mulai tersengal, bukan karena lelah, tapi karena kaget. Mereka tidak menyangka gadis yang tampak lembut itu berani melawan, bahkan membuat salah satu dari mereka menjerit kesakitan hanya dengan satu gerakan cepat. Nadia berdiri tegak, matanya menatap lurus tanpa sedikit pun rasa takut. Tangannya masih sedikit bergetar, tapi bukan karena gugup. Itu adalah adrenalin yang mulai mengalir deras di tubuh seorang petarung. Polisi pertama, yang tadi ia tekuk tangannya, masih meringis sambil memegangi siku. "Gila, kamu berani nyerang polisi, ya? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Teriaknya, suaranya parau menahan sakit. Polisi kedua, yang dari tadi hanya menonton dengan wajah penuh emosi, langsung maju. Badannya sedikit lebih kurus, tapi terlihat licik dan penuh kemarahan. "Udah, sini gue yang urus," katanya, lalu mendorong meja kayu hingga bergetar. Beberapa orang yang sedang menunggu di luar ruangan langsung berdiri. Sebagian mendekat, sebagian malah merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Suasana makin panas. "Pak, ini ruangan pelayanan publik, jangan main kasar," teriak seorang bapak parubaya dari luar, namun polisi itu tidak peduli. Ia melangkah cepat ke arah Nadia dan mencoba menarik kerah bajunya. Gerakannya terlalu lambat bagi Nadia. Begitu tangannya hampir menyentuh baju, Nadia langsung menangkis, memutar pergelangan pria itu ke dalam, lalu melayangkan satu lutut keras ke perutnya. "Buh!" Suara benturan keras terdengar, polisi itu langsung terhuyung mundur, memegangi perut sambil mengerang kesakitan. Orang-orang di luar menahan napas. Tak ada yang menyangka, seorang gadis bisa membuat dua polisi dewasa terkapar hanya dalam hitungan detik. Nadia menatap keduanya, wajahnya tenang tapi tegas. "Saya datang baik-baik, cuma mau ambil motor sesuai prosedur. Tapi kalian malah memeras dan main tangan. Sekarang lihat akibatnya." Polisi pertama yang masih duduk di lantai mulai bangkit, menatap Nadia dengan wajah merah padam. "Berani banget kamu. Ini pelecehan terhadap aparat. Kamu bakal gue tahan malam ini juga." "Silakan, Pak," jawab Nadia dingin. "Tapi saya udah rekam semuanya dari awal. Termasuk waktu Bapak minta uang 1,5 juta tadi." Polisi itu terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke arah meja tempat ponsel Nadia tergeletak. Lampu kamera menyala. Rupanya sejak awal, Nadia sudah menekan tombol rekam diam-diam ketika mulai dipalak. Melihat itu, polisi yang satu lagi langsung marah besar dan mencoba merebut ponsel tersebut. Tapi Nadia sudah mengantisipasi. Ia melangkah cepat ke depan, memutar tubuh, dan menendang keras meja kayu di depannya hingga ponsel itu meluncur ke lantai belakang.
Aman dari jangkauan, polisi itu kehilangan keseimbangan karena mengejar, dan Nadia memanfaatkan momentum itu. Dengan gerakan refleks khas bela diri, ia menangkap tangan polisi itu, menariknya, dan menjatuhkannya ke lantai menggunakan teknik bantingan sederhana. Hip throw, tubuh polisi itu membentur lantai keras. Duuk! Suara benturan menggema di seluruh ruangan, keributan pun pecah. Warga yang menonton mulai bersorak lirih, sebagian berbisik antara kagum dan takut. Ya ampun, cewek itu siapa sih? Kayak di film aja, bro. Polisi beneran digituin. Polisi pertama panik, bangkit, dan berusaha menarik pistol dari pinggangnya. Tapi Nadia langsung melangkah cepat, menendang tangannya hingga pistol itu terpental jauh. Jangan coba-coba, Pak, ujarnya dengan nada rendah tapi berwibawa. Kalau Bapak keluarkan senjata, saya anggap ancaman, dan saya tahu cara melumpuhkan tanpa luka fatal. Kedua polisi itu terdiam, napas terengah. Mereka mulai sadar kalau lawan mereka bukan gadis biasa. Tubuh kecil itu ternyata menyimpan kekuatan dan disiplin seorang petarung terlatih. Nadia memungut ponselnya, lalu menyalakan kamera depan. Sekarang saya minta kalian minta maaf secara terbuka dan keluarkan motor saya tanpa uang tambahan. Kalau tidak, video ini langsung saya kirim ke Propam dan media online. Nada suaranya tegas, tak bisa ditawar. Polisi pertama yang sudah tak sanggup lagi menahan sakit di lengannya, hanya bisa menunduk. Iya, iya, Neng. Maaf. Tadi cuma salah paham aja, katanya lirih, sementara polisi kedua hanya menatap tajam, tapi tak berani bicara. Nadia menatapnya lama, memastikan mereka tahu dia tidak main-main. Ia mengambil surat-surat dari meja, lalu menyerahkannya ke petugas administrasi muda di belakang ruangan yang sejak tadi gemetar menyaksikan semuanya. Mas, tolong bantu keluarkan motor saya sesuai prosedur. Saya nggak akan ganggu, asal semua sesuai aturan, katanya lembut. Petugas itu mengangguk cepat. Iya, Mbak, iya saya bantu sekarang. Tak sampai 5 menit kemudian, motor hitam milik Nadia sudah dikeluarkan dari garasi belakang. Orang-orang yang menonton di luar memberi jalan. Beberapa bahkan menepuk pundak Nadia dengan kagum. Hebat, Mbak. Akhirnya ada juga yang berani lawan kayak gitu, kata seorang ibu muda. Nadia hanya tersenyum kecil. Saya cuma nggak mau diinjak karena saya perempuan, Bu. Hukum itu harus adil buat semua. Sebelum pergi, ia menatap dua oknum polisi itu sekali lagi. Saya nggak akan bawa ini ke ranah hukum kalau kalian belajar dari kesalahan ini. Tapi kalau saya dengar kalian memeras orang lagi, saya pastikan karir kalian selesai. Keduanya hanya menunduk diam. Wajah mereka pucat pasi. Nadia pun keluar dari kantor polisi itu dengan langkah mantap, helm di tangan, dan motor kesayangannya di sisi. Tapi ia tahu, masalah ini belum sepenuhnya selesai. Video rekamannya sudah tersimpan dengan aman di cloud, dan jika mereka berani mencoba lagi, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang berbuat salah. Namun, yang belum ia sadari, salah satu polisi yang ia lumpuhkan tadi ternyata punya koneksi ke seorang perwira yang tidak terima bawahannya dipermalukan. Sebuah rencana balas dendam mulai disusun diam-diam. Malam itu, Jakarta mulai tenang. Hujan tipis membasahi jalanan, lampu-lampu kota memantul di aspal basah seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di sebuah kos sederhana di daerah Tebet, Nadia duduk di depan laptopnya sambil memutar ulang video rekaman di kantor polisi sore tadi. Ia menatap layar dengan ekspresi campuran antara lega dan marah. Lega, karena ia berhasil mempertahankan haknya. Marah, karena ternyata keadilan di negeri ini masih sering dipermainkan oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya. Sambil menyeruput kopi hangat, ia membuka folder dan mengunggah video itu ke penyimpanan cloud pribadi, lalu mengirim salinannya ke email pribadinya. Jaga-jaga, gumamnya. Ia tak berniat membuat video itu viral. Belum.
Ia masih ingin memberi kesempatan bagi dua oknum itu untuk sadar dan berubah. Namun tanpa sepengetahuannya, sore tadi ketika ia pergi, salah satu dari dua polisi yang ia lumpuhkan, Bribka Dimas, pria berperut besar yang tangannya sempat terkilir, melapor diam-diam ke komandannya di Polsek. Ia merasa dipermalukan, dan lebih dari itu, egonya sebagai aparat tersinggung berat. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, Nadia yang baru tiba di kantornya dikejutkan oleh dua orang berseragam yang menunggunya di depan gedung. Salah satunya berwajah dingin dan mengenakan jaket kulit hitam. "Saudari Nadia Rahma?" tanya pria itu datar. "Iya, betul." "Ada apa ya, Pak?" "Kami dari kepolisian. Diminta ikut sebentar ke Polsek Cawang. Ada laporan dugaan penganiayaan terhadap anggota polisi." Nadia mengerutkan kening. "Penganiayaan?" Ia menatap mereka tajam. "Pak, saya cuma membela diri. Kalian pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi kalau lihat rekamannya." Namun polisi itu hanya berkata dingin, "Nanti bisa dijelaskan di kantor." Beberapa rekan kerja Nadia mulai memperhatikan. Ia tidak mau menimbulkan keributan, jadi ia mengikuti mereka dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan proses hukum yang adil. Ini balas dendam. Di ruang pemeriksaan ruangan kecil itu terasa sesak. Bribka Dimas duduk di pojok ruangan dengan tangan diperban, matanya menatap sinis ke arah Nadia. Di sebelahnya duduk seorang perwira berpangkat Ibtu, komandan unit mereka, yang dari wajahnya saja sudah jelas tidak suka dengan kehadiran Nadia. "Jadi kamu ini yang berani nyerang anggota saya?" katanya, suaranya berat dan dingin. Nadia tetap tenang. "Saya cuma membela diri, Pak. Mereka memeras saya, minta uang 1,5 juta, dan bahkan mencoba menyentuh saya secara tidak sopan. Semua saya rekam." Ia mengeluarkan ponselnya, memutar sebagian video. Wajah dua oknum itu jelas terlihat sedang memalak dan mendorongnya. Suara mereka terdengar jelas meminta uang tambahan. Komandan itu menatap layar beberapa detik, lalu menutupnya kasar. "Video ini bisa direkayasa. Kamu tahu nggak konsekuensinya nyerang aparat negara?" Nadia menatapnya tajam. "Pak, hukum harusnya melindungi rakyat, bukan jadi tameng buat yang bersalah. Kalau Bapak mau main kasar, saya bisa kirim video ini langsung ke divisi Propam dan media. Saya bukan tipe yang gampang takut." Suasana ruangan langsung tegang. Dua polisi di sana saling pandang, dan komandan itu mulai kehilangan kesabarannya. "Kurang ajar kamu ya? Cewek kecil ngomong seenaknya di depan saya," katanya sambil menepuk meja keras. Namun sebelum situasi makin panas, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Masuklah seorang pria berpakaian rapi dengan jas hitam, diikuti dua anggota lain. Wajahnya dikenal banyak orang, AKP Arif, penyidik Propam Polda Metro yang terkenal tegas terhadap kasus pelanggaran aparat. "Permisi, saya dengar ada laporan dugaan pemerasan di Polsek ini," katanya sambil menunjukkan surat tugas. Komandan itu terdiam seketika. "Ini kebetulan sedang kami tangani, Pak." "Bagus," jawab AKP Arif datar. "Tapi anehnya, saya dapat laporan internal duluan dari divisi Propam Pusat, lengkap dengan video bukti." "Menarik, ya?" Ia menatap semua orang di ruangan itu, lalu menatap Nadia. "Anda Nadia Rahma?" Nadia mengangguk. "Iya, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan laporan dan bukti. Kami sudah konfirmasi validitas videonya. Dua oknum anggota di sini akan kami amankan untuk diperiksa." Bribka Dimas langsung berdiri. Wajahnya panik. "Pak, ini salah paham. Dia yang nyerang duluan." AKP Arif menatapnya tajam. "Dalam video jelas terlihat kamu duluan yang melakukan intimidasi, minta uang tanpa dasar hukum, bahkan melakukan kontak fisik.
Kamu tahu apa hukumannya untuk itu? Ruang pemeriksaan mendadak hening. Komandan Polsek mencoba menyela, Pak Arif, ini wilayah kami. Bisa dibicarakan baik-baik, namun Arif langsung menatapnya tajam. Wilayah hukum tetap tunduk pada etika hukum, Pak. Bukan pada gengsi. Kami bawa 2 anggota ini untuk diperiksa di Polda. Selesai. 2 oknum polisi itu akhirnya diborgol pelan dan digiring keluar ruangan. Wajah mereka merah pada menahan malu di depan anggota lain yang menonton. Nadia hanya berdiri diam, menatap semuanya dengan napas lega. AKP Arif menoleh padanya. Saudari Nadia, saya sudah lihat laporanmu. Terima kasih sudah berani melapor dengan bukti. Negara butuh warga seperti kamu. Nadia menunduk sedikit. Saya cuma mau keadilan, Pak. Saya nggak benci polisi, tapi saya benci oknum yang mempermalukan seragam itu. Arif mengangguk. Kamu benar. Dan percayalah, tindakanmu hari itu bukan pelanggaran. Itu pembelaan diri yang sah. Kami akan pastikan mereka mendapat sanksi. Beberapa minggu kemudian, kasus itu akhirnya viral di media. Bukan karena Nadia yang menyebarkannya, tapi karena jurnalis investigasi yang mendapat salinan video dari pihak Propam. Judul berita tersebar di mana-mana. 2 oknum polisi ditangkap usai memeras dan mengintimidasi warga. Korban ternyata mantan atlet bela diri. Netizen ramai membanjiri kolom komentar dengan pujian untuk keberanian Nadia. Banyak yang berkata, cewek ini bukti kalau rakyat nggak boleh takut sama oknum. Salut buat Nadia, dia bukan cuma bela diri, tapi bela harga diri. Sementara itu, di kantor Polsek Cawang, nama 2 oknum itu resmi dicoret dari daftar aktif kepolisian setelah sidang etik. Epilog suatu sore, Nadia kembali melintasi jalan tempat motornya dulu disita. Ia berhenti sebentar di tepi jalan, memandangi langit yang mulai jingga. Di kaca spion, ia melihat bayangannya sendiri, gadis biasa, tapi dengan keberanian yang tidak biasa. Ia tersenyum tipis. Keadilan memang kadang lambat, gumamnya pelan, tapi dia nggak pernah benar-benar hilang asal kita berani menjemputnya. Ia lalu menyalakan mesin motor, mengenakan helm, dan melaju perlahan menyusuri jalanan kota yang sibuk, kali ini dengan dada tegak dan hati tenang. Dan sejak hari itu, cerita tentang gadis cantik yang menghajar 2 polisi arogan karena dipalas 1,5 juta menjadi inspirasi banyak orang, bukan karena aksinya, tapi karena pesan di baliknya. Jangan pernah takut memperjuangkan yang benar, bahkan saat berhadapan dengan yang berkuasa.